Selamat pagi, selamat datang di ibadah kita pagi ini. Kita ucapkan syukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Saudari Nike pimpin doa pembukaan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberkati kedatangan kami, Engkau urapi ibadah ini dari awal hingga akhir. Setiap pelayan, setiap jemaat boleh menerima berkat dan kami sambut semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita lupakan masalah kita sejenak, kesedihan terutama untuk saya. Masalah kesedihan, kita fokuskan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan wajah yang ceria, saudara ya. Saya kira pujian ini kalau dinyanyikan dengan duduk nggak enak. Saya undang bangkit berdiri, yang capek duduk nggak apa-apa. Kita pujikan
hari yang terindah. Silakan duduk kembali. Pujian ini menyenangkan sekali saudara ya. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita nyanyikan, tapi kita sebagai orang beriman, orang yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus tetap mencintai kita. Amin. Kita pujikan saya diwodo sama anak-anak. Lemak kesek main pujian lagunya lawas-lawas. Menciptakan lagu itu sukar saudara ya. Kalau ya ada yang baru yang lama dilupakan jangan. Meskipun sudah lama nggak ada gempa bumi, kita pujikan bumi ini goyang saudara. Bumi ne goyang, akeh lidune.
saudara ya, mumpung kita masih hidup, kita harus lebih semangat, kata Edis. Karena kematian mengerikan, nggak sakit, tiba mati, tiba elek-elekan itu mati saudara. Bersyukur saudara Velus, Tuhan masih menjamah. Mengingat cerita Velus saya menjadi merinding. Saya undang Kor Ibu Marta maju ke depan.
Kita aminkan pujian Ibu Marta ya. Kita rasakan memang Tuhan Yesus itu kembangi hati, benar saudara. Sedikit saya bersaksi ya, waktu hari Minggu yang lalu, bangun pagi saya penuh energi. Sampai nyapu-nyapu, saya bilang, karena semalam itu gelisah. Untungnya tadi malam enggak. Setiap mau ada acara gereja itu semalam tuh pasti enggak bisa tidur saya. Tapi tadi malam puji Tuhan enggak. Saya enggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, saya gelisah, pokoknya gelisah, sedih, gimana itu pikiran saya. Kalau setan sedang menghantui dalam kehidupan saya. Bangun pagi, saya lempar selimut saya, kamar mandi, terus balik lagi ke kamar sambil lipat-lipat, ringkes-ringkes pokoknya. Ayo Kristiana, semangat, ojo nuruti susah, nggih donya mati nggak nggawa apa-apa. Awak saya dewe tak kudang seperti itu, saudara. Saudara mungkin tahu apa yang menjadi susah saya itu tahu. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menghilangkan segala susah saya itu pasti nanti pada waktunya Tuhan menyembuhkan sakit hati saya, susah saya. Pagi hari penuh semangat saya nyapu-nyapu, terus ambil ngomongi gitu sama diri saya sendiri. Karena jiwa kita harus seringkali kita ajak berbicara saudara. Kadang-kadang Roh Kudus menjauh dari kita supaya Roh Kudus mendekat kembali. Akhirnya Roh Kudus mendengarkan, terus saya beribadah dengan santai, enak, pulang, tidur siang. Sorenya sampai malam itu datang lagi itu saudara. Datang lagi sedih saya enggak karu-karuan yang saya rasakan. Terus saya mau tidur, saya berdoa, Tuhan sakar briko, aku sak dermo nglakoni. Hidup matiku hanya di tangan Engkau. Aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku Tuhan. Terus saya selamat malam Tuhan Yesus, saya tidur sampai pagi. Kembali suasana hati saya ceria kembali. Karena setiap langkah kita itu, terutama saya, setiap langkah saya, setan selalu ngece-ngece, nondek-nondek, iko lo ngono kok seneng, iko lo ngono kok seneng. Memang saudara, kuasa setan itu selalu membuat kita banding-banding, ngundat-ngundat Tuhan Yesus saudara. Tiba-tiba itu muncul dalam benak hati saya mempunyai saudara 5, yang 2 ini keluar ikut SWT ya. Kalau saya rasakan, anak-anak mereka itu kok enak-enak gitu saudara. Terus setan ngojok-ngojoki saya, iku lho Kristiana, lho ngene-ngene. Untungnya Roh Kudus datang dengan lembut, yakinlah Tuhan pasti menolong. Itu kesaksian saya saudara. Pekerjaan setan memang penggaweane ngece-ngece, ngundat-ngundat saudara ya. Kita punya Tuhan Yesus, jangan lepas pengharapan kita. Kepada Tuhan pasti menolong. Kita akan mempersembahkan kolektor ya. Lagune opo? Pengharapanku. Yesus saja yang mati
pujian saya akhiri sekian. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menerima firman Tuhan. Kita pujikan, Ku datang ke hadirat-Mu. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembahlah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Saya minta Bapak Miseno pimpin doa untuk firman Tuhan, waktu kami kembalikan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, hanya Engkau lah ya Bapa
yang layak menerima segala pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat merasakan hadir Allah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah menilik setiap hati kami ya Tuhan. Di mana sebentar Tuhan kami juga akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami setiap firman-Mu. Biarlah setiap firman Allah yang hidup boleh benar-benar hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan boleh membawa semangat di dalam jiwa kami, dalam hati kami untuk kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jalannya firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tentunya boleh ada sebagaimana kita ada. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kalau belum ada yang kenal saya juga, nama saya Rizky Mamusung, Bapak Ibu Saudara. Saya dari Manado. Puji Tuhan, saya datang di tempat ini, saya ada urusan kuliah. Puji Tuhan, Kamis 2 minggu lalu kalau nggak salah. Saya, puji Tuhan, bisa menyelesaikan perkuliahan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah diwisuda ya Bapak Ibu Saudara, sarjana pendidikan Bapak Ibu Saudara, bukan STH ya Bapak Saudara, tapi sarjana pendidikan Kristen. Puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, kata lagu tadi ya, bumine goyang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus mumpung seurip katanya. Kita harus memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam masa-masa sekarang, apalagi dunia saat ini, berbagai macam hal terjadi Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan berkali-kali dijelaskan bahwa dunia ini tidak akan semakin membaik Bapak Ibu Saudara. Tapi hari Tuhan semakin dekat, dunia akan semakin hari semakin tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan berharap dunia ini semakin membaik. Jangan berharap dunia ini akan pulih. Jangan berharap dunia ini akan sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memperbaiki diri untuk bisa menghadapi dunia ini. Kita harus memperbaiki apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam Tuhan untuk menghadapi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun buminya goyang, sekalipun politik mulai hancur, mulai ada perang di sana sini, ya perang sudah ada dari zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi kecanggihan teknologi membuat perang semakin hari semakin rentan, membuat dunia ini hancur lebur Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita yang mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan kita semakin hari, semakin kita mau berharap sama Tuhan. Semakin hari kita memiliki iman kepada Tuhan. Semakin hari bagaimana kita mau belajar hidup di dalam mengasihi orang. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian penting dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita mau baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu
usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas tentang iman, kasih, dan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Sebab dikatakan di sini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu. Ini Bapak Ibu Saudara sering kali dibahas tentang iman, kasih, dan pengharapan. Ini sering kali dibahas oleh banyak hamba Tuhan di gereja-gereja. Tapi memang saya menyoroti memang iman, kasih, dan pengharapan ini di dunia yang semakin sukar saat ini, dunia yang semakin buruk, itu memang harus kita pahami dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah suatu hal yang bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara adalah hal yang penting yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Paulus di sini Bapak Ibu Saudara, ini Paulus sedang mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika ini baru bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang baru saja bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka harus mengalami yang namanya tekanan. Mereka harus mengalami yang namanya penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Nah, justru dalam tekanan itulah akhirnya mereka menampilkan buah kehidupan Kristen yang sejati. Mereka menampilkan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menampilkan iman. Mereka menampilkan kasih dan mereka menampilkan pengharapan di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Paulus memuji mereka di dalam ayat 3 ini Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang, kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Paulus sedang memuji Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka di dalam tekanan, di dalam penganiayaan. Tesalonika adalah jemaat yang selalu Bapak Ibu Saudara, adalah banyak orang-orang Kristen di situ yang ada yang baru bertobat Bapak Ibu Saudara, mereka baru datang kepada Tuhan. Tapi bukan malah kesenangan yang mereka dapat, bukan malah ketenaran, bukan kekayaan. Tetapi ketika mereka ikut Yesus, baru saja ikut Yesus, mereka harus dianiaya Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam posisi aniaya itu malahan mereka semakin hari semakin bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Banyak Bapak Ibu Saudara di zaman sekarang untuk kita sebagai orang Kristen seringkali diolok-olok, diejek-ejek. Terus ada kelompok lain yang mengajak kalau ikut kelompok mereka langsung tenar. Baru 2 hari, 3 hari jadi bagian dari kelompok mereka langsung jadi tenar. Pembicara diundang pembicara sana sini Bapak Ibu Saudara. Tapi beda dengan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah bilang dari awal bahwa kalau mau ikut Yesus Bapak Ibu Saudara, kita harus pikul salib. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara bukan tidak ada maksud di balik itu semuanya, tapi ada maksud yang kekal di dalam Tuhan. Makanya jemaat Tesalonika ini jemaat yang masih muda, tetapi mereka mengalami tekanan dan penganiayaan. Tapi di situ Bapak Ibu Saudara, mereka tampilkan buah-buah roh. Yaitu apa? Iman, kasih, dan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Buah kehidupan Kristen Bapak Ibu Saudara ini yang mereka tampilkan menjadi contoh bagi kita semua. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin sukar, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus punya kasih, bukan hanya kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada sesama kita. Dan juga memiliki pengharapan. Kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya saya kan ini barusan di wisuda Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau lihat perumpamaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya kita ingin meraih gelar akademik ya Bapak Ibu Saudara. Contohnya saya Bapak Ibu saya yang kemarin. Untuk mendapatkan gelar akademik, Ibu Jili juga ya Bapak Ibu Saudara, Tante Jili ya, sementara prosesnya tinggal di yudisium terus di wisuda.
Nah, untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar akademik Bapak Ibu Saudara, gelar S1 atau S2, harus memenuhi yang namanya syarat dan kualifikasi Bapak Ibu Saudara. Harus ikut kuliah, harus ikut ujian, harus buat skripsi, terus harus ujian sidang skripsi, terus lulus sidang, diwisuda, kemudian dapat ijazahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya disebut orang Kristen karena kita lahir di keluarga Kristen. Kita tidak disebut orang Kristen karena kita disebut orang Kristen bukan hanya karena kita rajin ke gereja. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan yang namanya kualifikasi sebagai murid Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan kualifikasi itu bukan sekedar teori, melainkan adalah buah kehidupan. Dan buah kehidupan itu yang kita bahas pada pagi hari ini adalah iman, kasih dan pengharapan. Paulus menyebut 3 hal ini sebagai ciri utama dari orang percaya sejati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lihat bagaimana terjemahan lain memperjelas maksud ini Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di dalam terjemahan King James Version Bapak Ibu Saudara. Jadi di HP saya ini Bapak Ibu Saudara, di Alkitab HP saya download itu. Jadi Alkitabnya bukan hanya terjemahan bahasa Indonesia, saya download hampir semua bahasa ya Bapak Ibu Saudara. Bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia terbaru, versi mudah dibaca, versi King James Version atau KJV, banyak Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya baca-baca lagi Bapak Ibu Saudara dan saya tulis, karena saya tidak mungkin buka sekalian ya Bapak Saudara. Saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara di dalam versi King James Version dikatakan remembering without kissing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ. Nah, iman artinya iman bekerja di sini. Kasih berlelah-lelah dan pengharapan membuat kita sabar. Saya lihat juga di dalam terjemahan Bible Basic English, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana dikatakan having ever mind you work of faith and acts of love and strength of your hope in our Jesus Christ. Nah, di sini ada perkataan act of love Bapak Ibu Saudara. Act of love. Kalau ada bahasa kasih, 5 bahasa kasih. Ada act of service, act of apa gitu. Nah, di sini dikatakan di dalam Bible Basic English dikatakan act of love Bapak Ibu Saudara. Artinya tindakan, act itu adalah tindakan. Tindakan kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat di sini dikatakan work of faith, bekerja dengan iman, act of love, tindakan kasih, strength of your hope, bertahan di dalam pengharapan di dalam Kristus. Kita bandingkan dalam bahasa Indonesianya juga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini bukan hanya masalah perasaan saja. Tetapi iman, kasih, dan pengharapan diterjemahkan dalam tindakan yang nyata. Itulah yang dimaksud dengan kualifikasi rohani. Itulah yang dimaksud dengan buah kehidupan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar perasaan ini, iman, kasih, dan pengharapan. Oh, saya beriman sama Tuhan. Tuhan saya itu besar, Tuhan itu saya luar biasa. Tapi pada nyatanya apa Bapak Ibu Saudara? Hanya sekedar perasaan kita, hanya sekedar perkataan kita. Oh, tentang kasih, kita mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, saya mengasihi Engkau. Oh Tuhan, saya cinta Engkau. Tetapi di dalam prakteknya kita masih membenci sesama kita Bapak Ibu Saudara. Kita masih mendendam. Bapak Ibu Saudara, saya selalu memegang, bukan prinsip, saya selalu memegang paham begini Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia punya perasaan, punya yang namanya emosional Bapak Ibu Saudara. Yang jelas kita kalau dijahatin sama orang pasti kita marah. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Kesel kan Bapak Ibu Saudara? Di miso sama orang ya, miso ya. Di meso sama orang, kita diem enggak? Kita dimaki-maki orang, kita diem enggak? Kesel kan Bapak Ibu Saudara? Diumpat sama orang, dihianati sama orang Bapak Ibu Saudara. Kesel enggak? Kesel, marah enggak? Marah. Tetapi di dalam praktek kasih Bapak Ibu Saudara,
kita tidak boleh tenggelam di dalam amarah. Tetapi malah kita harus mengampuni orang itu. Amarah harusnya kita redam Bapak Ibu Saudara. Harusnya kasih Kristus, pengajaran akan Kristus itu ibarat air yang menyiram api Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita masuk di dalam yang namanya zona dendam. Itu adalah kasih. Jadi bukan hanya Tuhan sudah pernah bilang bahwa kasih yang utama dan terutama yaitu kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama kita manusia. Ini adalah perbedaan yang sangat-sangat luar biasa di dalam pengajaran kekristenan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah lihat beberapa orang yang mendebat hal ini. Ini adalah katanya ajaran yang tidak make sense Bapak Ibu Saudara. Karena ada yang namanya Bapak Ibu Saudara, kalau di zaman dulu Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi katanya Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak yang pegang tentang ajaran ini. Tapi dalam kekristenan ketika Yesus datang, ajaran Yesus sendiri yang adalah Tuhan turun ke dunia. Dia bilang kasihi musuh, sekalipun dia menampar pipi kanan, kasih pipi kiri Bapak Ibu Saudara. Balas kejahatan dengan kebaikan itu ayat Alkitab loh Bapak Ibu. Bapak Saudara kalau lihat quotes di media sosial ada orang-orang dari mana bilang balas kejahatan dengan kebaikan itu ayat Alkitab, itu ajaran Alkitab. Jadi bukan hanya sekedar perasaan tapi kita mau lakukan Bapak Ibu Saudara. Kemudian pengharapan. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara iman, kasih dan pengharapan ini satu persatu Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat dari iman dulu. Tentang iman Bapak Ibu Saudara, kita sering bilang Tuhan saya besar. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara tentang iman. Apakah kita tetap berkata begitu saat hidup kita berada di dalam yang namanya lembah kelam? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan saya besar? Ketika kita berada di kondisi titik terbawah kita. Kebanyakan manusia bisa berkata sesuatu yang luar biasa kalau dia ada yang dinamanya zona nyaman. Yang ada dinamanya zona yang tidak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menghadapi semuanya dengan Tuhan. Tapi ketika di dalam titik terendah, entah kita disakiti, entah ekonomi kita bangkrut, entah kita dikecewakan, apakah kita masih mampu bilang Tuhan saya besar? Mostly Bapak Ibu Saudara kebanyakan pasti bilang, Tuhan kenapa saya ada di posisi ini? Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada Bapak Ibu Saudara. Tapi iman adalah percaya Tuhan hadir dan berkuasa atas keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Iman itu bukan hanya untuk saat kita senang, tapi harus tetap hidup saat kita diuji Bapak Ibu Saudara. Ayub contohnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca tentang Ayub Bapak Ibu Saudara, mohon maaf banyak sekali yang bilang Ayub ini tanpa pengeluhan sampai akhir, bukan seperti itu. Berapa kali Ayub juga mengeluh tentang kehidupannya karena memang benar-benar susah banget. Sehingga di dekat, saya sudah lupa ayat berapa Bapak di pasal berapa, ada perikop bilang Ayub mencabut perkataannya kepada Tuhan, mencabut perkataan-perkataan pengeluhannya kepada Tuhan. Karena begitu berat Ayub merasakannya, ada di posisi terbawah Bapak Ibu Saudara. Tapi Ayub akhirnya dia menyadari bahwa enggak seperti itu. Akhirnya Ayub sebelum dia disembuhkan, dia masih dalam kondisi luka, kondisi tinggal sendirian Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup berkata ketika dia menyadari bahwa di dalam kondisi ini dia harus percaya Tuhan itu hadir dan berkuasa. Ketika di dalam kondisi itu dia tahu bahwa Tuhan bisa mampu menjadikan dia lebih dari pemenang. Sehingga dia mampu berkata bahwa di dalam semuanya ini aku akan timbul seperti emas, Bapak Ibu Saudara. Dia percaya
dia akan mendapatkan kemuliaan ketika dia menghadapi yang nama ujian dan pergumulan ini Bapak Ibu Saudara. Dia harus kehilangan segalanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan istrinya Bapak Ibu Saudara mengumpat dia, menyuruh dia meninggalkan Tuhannya. Seorang pasangan yang harusnya mensupport dia apapun kondisinya. Seorang yang harusnya dia percayai di sisinya, yaitu istrinya, itu malah menghina dia dan Tuhannya. Apakah kita di posisi seperti itu kita masih berkata, Tuhan saya besar? Nah di sini baru kita lihat ketaatan Ayub, iman Ayub yang besar kepada Tuhan. Kita mau contoh Ayub Bapak Ibu Saudara ketika dia berada di dalam kondisi susah, kehilangan, sakit, dihianati, kehilangan segala-galanya. Kita mau belajar berkata Tuhan akan timbul. Tuhan akan membuat saya timbul seperti emas. Tuhan akan menjadikan saya seperti emas. Dalam konteks perjanjian lama apalagi Ayub di dalam zaman dulu. Emas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mulia. Sehingga dipakai kata emas. Iman itu mengubah cara pandang kita. Iman melihat jalan buntu sebagai jalan yang Tuhan bisa buka. Iman percaya bahwa di tengah kekosongan kita, Tuhan tetap memberi pengharapan kepada kita. Kita lihat contoh juga Hana Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Samuel 1 Samuel pasal 1 Bapak Saudara. Nah di sana Hana datang kepada Tuhan bukan dengan marah, tapi dengan air mata dan iman kepada Tuhan. Dia tidak mencari solusi di dunia, dia tidak lari kepada manusia, tetapi dia datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kondisi Hana Bapak Ibu Saudara dalam 1 Samuel 1. Dia menikah dengan Elkana. Elkana punya 2 istri ya, satu namanya Penina Bapak Ibu Saudara. Penina itu punya keturunan sehingga Hana itu tidak punya keturunan sehingga Penina setiap hari diejek, dihina. Bahkan sampai membuat hati Hana itu sakit Bapak Ibu Saudara. Bikin Hana itu tersakiti banget Bapak Ibu Saudara. Akhirnya satu kali mereka pergi ke Silo untuk sembahyang Bapak Ibu Saudara. Nah ketika datang ke Silo Bapak Ibu Saudara, Hana langsung berdoa. Dia berdoa sampai dia menangis. Dikatakan saking dia penuh dengan tangisan, dia tidak mampu berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya Imam Eli bilang begini kepada dia. Imam Eli lihat dia berdoa. Kamu itu kayak perempuan mabuk. Kamu itu perempuan mabuk ya. Terus Hana bilang, tidak, saya bukan seseorang yang mabuk anggur. Tapi saya adalah seseorang yang sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Kita bisa lihat perkataan ini Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah Hana berkata, saya tidak pergi ke dunia ketika saya sulit. Tapi saya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Datang dengan air mata dan iman. Dia mempunyai iman bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu. Sehingga Hana yang tidak memiliki keturunan. Mujizat terjadi. Tuhan menjamah dia. Lahirlah Samuel. Dan Samuel bukan seseorang yang kecil Bapak Ibu Saudara. Bukan seseorang, kalau orang Manado bilang, bukan orang kacang-kacang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat Samuel adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Jadi kita lihat dari Hana. Ketika di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang disakiti sama orang, kondisi yang paling rendah di dalam kehidupan seseorang. Kita lihat dari kehidupan Hana. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak mencari dunia. Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Bukan hanya mujizat yang kacang-kacang, bukan hanya mujizat yang
nggak begitu besar, tapi seseorang yang datang kepada Tuhan dengan air mata, dengan iman yang teguh kepada Tuhan, akan mendapatkan mujizat yang luar biasa, akan mendapatkan terobosan yang lebih besar dari segala hal. Terus saya lihat Bapak Saudara, kadangkala juga bukan hanya untuk Hana sendiri, tapi dalam keturunannya juga seperti itu. Samuel diminta dengan iman dan air mata. Samuel juga menjadi orang yang beriman dan menjadi pemimpin yang besar. Sesuatu yang Bapak Ibu Saudara minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan besar, kebesaran yang luar biasa. Bapak Saudara akan menghasilkan suatu hal yang besar, bukan suatu hal yang kecil. Karena ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, kita akan memiliki terobosan-terobosan yang luar biasa. Jadi jangan berhenti beriman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar orang percaya Bapak Ibu Saudara, jangan undur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam Yakobus 1, Bapak Ibu Saudara, saya teringat kepada Yakobus. Yakobus 1 ayatnya yang kedua, 3, dan 4. Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, ujian Bapak Ibu Saudara terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dan ketika kita tekun di dalam iman kita Bapak Ibu Saudara, membawa kita kepada kesempurnaan. Kita nggak sempurna di dunia ini, tapi ketika kita memiliki iman di dalam setiap ujian kita, kita dituntun terus untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi sempurna di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang, kuduslah sebab aku kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikatakan kuduslah berarti bukan langsung kudus, tapi kita berusaha kudus di hadapan Tuhan dengan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita akan beroleh buah yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam Yakobus tadi, kita akan menjadi sempurna. Dan apa? Dan tak kekurangan satu apapun. Jadi anggap ujian itu sebagai suatu, katanya Yakobus, sebagai suatu kebahagiaan. Karena itu mendatangkan berkat. Kita tak akan kekurangan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita kelebihan, tapi kita tak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Makanya Matius berapa itu? 6 ayat 33. Cari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita undur, apa yang ditambahkan? Makan, minum, pakai. Kalau kita undur dalam Matius 32, 31, 30, 29, 28 jelaskan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang dunia mencari juga makan, minum, pakai. Tapi kalau kita cari Tuhan, makan, minum, pakai kita Bapak Ibu Saudara. Artinya kita berfokus sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Makanya Yakobus 1 ayatnya yang keempat tadi, tak kekurangan satu apapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat yang kedua Bapak Saudara adalah kasih. Tentang kasih Bapak Ibu Saudara, kasih ini adalah motivasi utama dalam hidup kekristenan. Kasih adalah ajaran yang mendasar di dalam hidup kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya. Karena tanpa kasih semua yang kita lakukan tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu Saudara. Saya singkat aja Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus ini saya rangkum begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi tanpa kasih aku seperti gong yang berkumandang. Kita lihat ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita lihat katakan di sini Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat-ayat tadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berbahasa roh, kita melakukan pelayanan di gereja Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita selalu menendam sama orang, tidak memiliki kasih Bapak Ibu Saudara, dikatakan Paulus semuanya kosong, gak ada faedahnya Bapak Ibu Saudara. Karena kasih adalah landasan. Tuhan turun ke dunia itu karena kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara di dalam, ya saya Alkitab saya di HP, memang kan saya bilang saya download berbagai bahasa. Ada kata bahasa aslinya dalam bahasa Bizantin itu pakai kata agathos Bapak Ibu Saudara. Dari agape. Agathos itu diambil dari agape, adalah kasih yang tertinggi Bapak Saudara. Kasih yang dilakukan sekalipun orang belum melakukan itu kepada kita. Kasih tanpa pamrih Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus bilang Bapak Ibu Saudara, di dalam jemaat di Tesalonika ini, dia puji jemaat di Tesalonika bahwa usaha kasihmu, artinya mereka selalu berusaha untuk mempraktikkan kasih. Dan Paulus lihat itu, mereka lakukan itu. Kita pun seperti itu saat ini. Kita mau berusaha mempraktikkan kasih itu. Karena kasih itu adalah hal yang paling mendasar. Kita rajin beribadah, kita rajin melayani. Tapi kalau kita masih menendam, kita nggak mengasihi orang Bapak Ibu Saudara, sama saja Bapak Ibu Saudara, kosong katanya Paulus. Kasih itu adalah usaha yang harus kita lakukan. Kasih itu bukan hanya bisa kasih senyum di gereja Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar kasih itu, bukan hanya sekedar senyum. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang senyum Bapak Ibu Saudara, senyum itu kan gak selamanya tulus Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam, saya pernah dengar istilah senyum karir ya Bapak Ibu Saudara, senyum karir. Jadi orang-orang yang di dalam pekerjaan, mau baik dia lagi susah, lagi sulit, lagi sedih, kalau lagi melayani customer Bapak Ibu Saudara pasti senyum menyapa ya, karyawan-karyawan Indomaret, Alfamart. Kadangkala ya, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja, senyum Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak tahu itu asli atau enggak. Tapi satu kali saya dapati, saya masuk di Alfamart, mukanya datar, selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja. Tapi mukanya datar, oh berarti benar-benar dia udah nggak tahan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, sampai senyumnya dia nggak bisa keluarin. Tapi kasih bukan berbicara hanya tentang senyum senyum aja. Yudas aja Bapak Ibu Saudara, dia cium Yesus di pipi Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalib Bapak Ibu Saudara. Jangankan senyum, cium aja bukan berarti mengasihi. Bapak Ibu Saudara, cipika-cipiki Bapak Ibu Saudara ya. Bukan berarti mengasihi, cipika-cipiki, siapa ini, terus dia itu, seperti itu kadang-kala. Habis cipika-cipiki, balik belakang, sepatunya baru ya, dapat dari mana? Kan nggak mengasihi, malah digibahin Bapak Ibu Saudara. Kasih bukan seperti itu. Kasih itu adalah jeripaya. Saya bisa bilang jeripaya karena kalau berbicara tentang kasih, ini adalah hal benar-benar paling sulit dilakukan. Di saat disakiti terutamanya. Kalau kita lagi senang-senang apa semuanya Bapak Saudara ya. Kalau kita lagi gajian, orang yang pinjam duit sama kita ya udah, lagi gajian lagi banyak uang ya.
Ya udahlah ya, nanti belakangan kita tagih. Coba kalau akhir bulan udah habis uang, kita ingat tuh orang yang pinjam-pinjam kepada kita. Woi, mana duitku yang kamu pinjam? Langsung. Ya memang itu kewajiban mereka ya untuk membayar. Tapi kadang-kadang kita taruh benci ya Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah jeripaya. Kenapa? Kita harus mengampuni saat disakiti. Kasih itu jeripaya. Karena kita harus membantu tanpa berharap imbalan. Membantu sekalipun akhirnya kita itu tidak dibantu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Kamu bersaksi Bapak Ibu Saudara tentang masalah membantu orang. Saya juga beberapa kali membantu orang Bapak Ibu Saudara dengan dalam hal-hal, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya apa? Jadinya bukan menuntut imbalan, tapi sikapnya itu loh bikin orang sakit hati Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sudah, disitulah kita mengampuni. Ada melakukan yang baik Bapak Ibu. Makanya ada istilah, kalau kamu baik sama saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya lebih jahat daripada kamu. Ubah mindset itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus, kalau kita baik sama orang, kalau kamu baik sama saya lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan tetap menjadi baik. Nah, kita harus ubah itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus seperti itu. Saya tetap akan menjadi baik sama kamu, sekalipun kamu jahat sama aku. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kasih bukanlah soal kewajiban. Kasih itu bukan soal kewajiban Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih adalah tentang kemurahan hati dan ketulusan. Kasih bukan sekedar pemberian materi saja, tetapi kasih itu menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita membangun hubungan sesama manusia dengan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan. Hubungan kasih itu Bapak Ibu Saudara. Lewat kasih mari kita mau tunjukkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau lihat akhirnya Bapak Ibu Saudara tentang pengharapan Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau lihat tentang pengharapan. Nah saya juga mohon maaf Bapak Ibu Saudara bukan mengajari atau saya paling jago bahasa aslinya. Tapi kalau saya baca Alkitab kan saya download bahasa aslinya. Jadi saya suka baca juga bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara. Dan ya kita juga harus bahasa aslinya juga ya. Masa kita kalah sama kelompok sebelah Bapak Ibu Saudara yang bahasa mereka bisa, kita bahasa Alkitab juga masa kita tidak hiraukan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan yang namanya Bizantin saya mau lihat tentang pengharapan ya. Dikatakan kalau di dalam bahasa Indonesia, ketekunan pengharapanmu, kita lihat di dalam pengharapannya. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Nah kalau di dalam bahasa Yunaninya Bapak Saudara, bahasa aslinya, upomones tes elpidos tou kyrio. Upomones tes elpidos tou kurio. Nah dalam konteks 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini, kata-kata ini memiliki makna yang dalam dan kaya. Kita mau lihat dari, kan di sini ada upomones, elpidos dan tou kyrio. Kita mau lihat dari upomones Bapak Ibu Saudara. Upomones ini diambil dari kata hipomeno. Ini artinya tinggal di bawah atau menunggu dengan sabar. Artinya upomones adalah kesabaran yang mendalam. Ya, kesabaran yang mendalam. Ini menggambarkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi tantangan, kita seringkali ingin melarikan diri atau mencari jalan pintas. Namun kesabaran yang mendalam memungkinkan kita untuk menunggu dengan sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Ini adalah makna upomones, kesabaran yang mendalam. Jadi di sini dikatakan ketekunan pengharapanmu, dikatakan upomones elpis tou kurio Bapak Ibu. Kita lihat elpis. Elpis artinya pengharapan yang teguh. Jadi kita, mohon maaf kita balik ke upomones. Upomones di sini
dikatakan ketekunan pengharapan. Jadi ketekunan di sini dipakai kata upomones yang dalam bahasa aslinya bukan ketekunan, tetapi tentang masalah kesabaran yang mendalam. Ketekunan berarti di sini adalah kesabaran yang mendalam. Tekun dalam pengharapan itu kita sabar yang mendalam, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Kita lihat elpis, Bapak Ibu, atau elpidos. Nah, elpis di sini dikatakan berarti pengharapan atau harapan. Nah, pengharapan di sini ini bukan sekedar keinginan atau impian, tetapi merupakan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Sekali lagi, elpidos adalah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, upomones, elpidos, Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, kita dengan penuh kesabaran yang mendalam, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kesulitan, kita yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Itu upomones elpidos, atau ketekunan dalam pengharapan. Ketika kita memiliki pengharapan yang teguh, kita dapat menghadapi kesulitan dengan percaya diri dan tidak putus asa. Dan kita lihat tou Kyrio, atau Tuhan yang setia. Kyrio itu adalah Tuhan. Kata tou Kyrio berarti dari Tuhan atau akan Tuhan. Karena pakai tou ya Bapak Saudara. Kalau Kyrio itu Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita bukanlah sekedar pengharapan manusia, tetapi pengharapan yang berdasarkan pada karakter dan janji Tuhan. Karakter Tuhan seperti apa? Adalah setia. Janji Tuhan seperti apa? Janji yang akan ditepati, Bapak Saudara. Jadi pengharapan yang berdasarkan karakter Tuhan yang setia dan janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menepati janjinya dan memiliki rencana yang baik untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, upomones elpidos tou Kyrio, Bapak Ibu Saudara, berarti dengan kesabaran di tengah-tengah kesulitan, kita memiliki harapan kepada Tuhan yang akan menepati janjinya dan akan menepati janjinya kepada kita. Seperti tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Sebelum bangsa Israel mengelilingi Yeriko, Tuhan sudah bilang sama Yosua, aku telah menyerahkan Yeriko kepadamu. Tuhan sudah serahkan Yeriko sebelum mereka bertindak. Tuhan sudah berikan kemenangan sebelum mereka bertindak. Selanjutnya apa? Mereka mengerjakan. Pun kita seperti itu. Di dalam pergumulan kita, Tuhan sudah sediakan kemenangan di tengah pergumulan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan sudah sediakan kemenangan. Tapi apakah kita bisa mengerjakan kemenangan itu? Apakah kita bisa melalui? Kalau mereka tidak melalui Yeriko, mereka tidak mengelilingi Yeriko, mereka tidak ada tindakan, mereka tidak akan menang. Tapi janji Tuhan harus mereka lakukan, harus mereka rebut, harus mereka masuk, harus mereka kelilingi Yeriko sehingga Yeriko runtuh. Artinya untuk memperoleh kemenangan, kita harus lakukan sesuatu. Yaitu apa? Berharap kepada Tuhan dengan memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apapun tembok-tembok Yeriko yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, tembok Yeriko itu tebal sekali. Banyak prajuritnya, tapi bisa runtuh. Karena Tuhan sudah memberikan janji. Sehingga mereka kerjakan janji itu. Kerjakan janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Saudara mampu merobohkan tembok-tembok Yeriko yang adalah masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Upomones tes elpidos tou Kyrio. Kesabaran. Kalau kita mau lihat Bapak Saudara ya. Kita mau lihat di sini, kembali lagi saya mau lihat pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam konteks Tesalonika ini, ketika kita menggabungkan kata-kata yang tadi Bapak Ibu Saudara, ketika kata ini dapat kita pahami bahwa upomones tes elpidos to kurio berarti kesabaran dalam menunggu Tuhan. Ini bukanlah sekedar kesabaran pasif, tetapi kesabaran yang aktif yang berdasarkan pada pengharapan yang teguh akan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika ketika Paulus memuji mereka, pengharapan mereka itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya berharap pengharapan janji Tuhan untuk saat itu aja, untuk dalam kondisi keadaan mereka itu aja, tetapi pengharapan yang mereka buat, yang mereka bangun Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam makna teks ini upomones tes elpidos to kirio ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka menghadapi kesulitan itu dan mereka berharap, itu bukan hanya sekedar berharap tentang mujizat terjadi saja, tetapi pengharapan mereka buat berdasarkan apa? Berdasarkan keteguhan mereka untuk menunggu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini berarti kesabaran dalam menunggu Tuhan, bukan sekadar pasif saja Bapak Ibu Saudara, tapi mereka memiliki pengharapan yang teguh akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus juga menulis di Tesalonika, 1 Tesalonika 5, beberapa ayat di Tesalonika tentang masalah akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Bagaimana akhir zaman bagi orang yang tidak percaya itu seperti pencuri akan datang yang akan mengambil segalanya. Berbicara tentang akhir zaman. Nah di dalam pengharapan, di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini, ketika saya membaca teks aslinya, saya melihat pengharapan mereka bukan hanya sekedar pengharapan biasa, tapi mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka seolah-olah menunggu hari Tuhan, seperti pengharapan mereka seperti mereka menunggu hari Tuhan datang. Mereka bersiap untuk kapan aja, karena mereka di dalam penganiayaan. Akhirnya mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan memiliki suatu hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka menunggu Tuhan seperti menunggu hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah di akhir-akhir kehidupan, maksudnya di akhir-akhir zaman ini Bapak Saudara, kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki iman, kasih dan pengharapan itu, ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam aniaya yang jemaat Tesalonika rasakan Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat mereka memiliki iman, kasih dan pengharapan itu adalah mereka seperti menanti Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka menunggu Tuhan hadir di saat-saat mereka lagi sulit. Dan tentunya Tuhan hadir lewat pribadi mereka. Dan mereka seolah-olah mereka sudah siap apapun yang terjadi. Karena mereka dalam penganiayaan ya Bapak Ibu Saudara. Mereka mengharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan datang secara pribadi, artinya dalam konteks kematian, mereka udah siap. Karena kita harus menerima faktanya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hal kemenangan secara jasmani, materi saja. Tapi kita harus tahu kemenangan rohani kita, yaitu kita diangkat. Kita bersama-sama dengan Bapa di surga, yaitu keselamatan yang kita pertahankan. Bukan hanya sekedar hal-hal jasmani. Makanya kita harus terima faktanya. Banyak orang pengikut Tuhan yang harus dibunuh. Sehingga kita berkata, sudah setia sama Tuhan, kok dibunuh Bapak Ibu Saudara? Kok mati? Kok dalam kesusahan? Di suatu negara di Afrika Bapak Ibu Saudara, tahun lalu kalau nggak salah atau tahun ini, orang-orang Kristen sedang beribadah. Terus datanglah kelompok, ditembaki mereka semua, dibunuh semuanya. Mereka lagi ibadah loh, lagi datang sama Tuhan. Mereka punya iman di tengah-tengah penolakan yang mereka alami. Mereka punya iman yang teguh.
Tapi apa nyatanya? Mereka harus alami kematian Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bertanya, mereka belum kaya, mereka belum diberkati kok sudah mati. Padahal ikut Tuhan kok mati. Masih muda kok mati. Dibunuh karena ikut Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam, saya suka nulis ya Bapak Ibu Saudara. Saya nulis di sebuah buku Bapak Ibu Saudara, saya menulis sebuah buku yang judulnya Injustice God Bapak Ibu. Yaitu tentang ketidakadilan Tuhan. Itu makna anonim ya Bapak Ibu Saudara, tapi isinya tentang keadilan Tuhan. Saya menulis di sana bahwa kita sering memandang keadilan Tuhan seperti keadilan kita. Kita nggak mau pandang keadilan Tuhan seperti yang konsepnya Tuhan. Tapi malah kita mengadili Tuhan dengan keadilan kita. Bapak Ibu Saudara harus tahu keadilan manusia itu terbatas. Dan itu kadangkala keadilan manusia untuk memenuhi individunya sendiri. Makanya di Amerika dan Indonesia beda hukumnya, beda keadilannya. Indonesia nggak boleh ganja, di Amerika boleh ganja. Nah sejenis, kalau Indonesia itu tergolong narkotika ya, daun ganja itu loh. Beda kan, di Indonesia nggak boleh, di Amerika boleh. Karena ini adalah keadilan manusia, bentuk keadilan manusia yang saling berkonfrontasi satu sama lain. Dan manusia sering mengadili Tuhan dengan pengadilannya sendiri. Sehingga ketika orang Kristen yang setia tapi dia nggak kaya, sering kita lihat, wah ini orang Kristen katanya penuh berkat. Anak cucunya nggak minta-minta, kok dia hidupnya susah, terus meninggal. Kita harus lihat secara keadilan Tuhan. Mungkin di dunia Bapak Ibu Saudara dia seperti itu, tapi kekekalan dia miliki bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dia seperti itu, kita tahu nggak dia itu hidupnya seperti apa. Walaupun dalam kemiskinan mungkin dia punya kedamaian, punya sukacita di dalam Tuhan. Bapak Saudara kaya tidak menjamin, saya bukan menghakimi orang kaya. Mungkin Bapak Saudara sini ada yang kaya ya, yang banyak uang. Tapi kadang-kala Bapak Ibu Saudara pusing mikirin duit ini tiba-tiba dicuri sama orang, pusing usaha bisnis anjlok, nggak ada kedamaian akhirnya. Jadi bukan standar materi, bukan standar Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mencukupi kehidupan kita. Tuhan selalu berjanji akan mencukupi. Tak kekurangan, di Yakobus tadi bilang tak kekurangan satupun. Tak kekurangan bukan berarti berlebihan Bapak Ibu Saudara. Kita mau memandang keadilan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan konsepnya Tuhan, bukan dengan konsep kita Bapak Ibu Saudara. Ini melenceng dari tentang pengharapan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau lihat, menerima fakta bahwa mengikut Tuhan adalah jaminan yang utama, adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita cari kerajaan Allah, satu hal yang Tuhan jamin, kamu tidak akan kekurangan. Itu yang Tuhan jamin Bapak Ibu Saudara. Kita balik lagi Bapak Saudara tentang pengharapan Bapak Saudara. Mari kita belajar dari contoh jemaat di Tesalonika yang mereka memiliki kesabaran dan pengharapan yang teguh akan Tuhan. Mari kita mau membangun pengharapan yang teguh akan Tuhan dan mengembangkan kesabaran yang mendalam dalam menghadapi kesulitan Bapak Ibu Saudara. Pomones tes elpidos tau kirio Bapak Ibu Saudara adalah konsep yang kaya dan mendalam yang tepat, yang dapat membantu kita memahami bagaimana menjadi orang percaya yang kuat dan teguh dalam menghadapi kesulitan, dengan membangun pengharapan yang teguh dan teguh akan Tuhan dan mengembangkan kesabaran yang mendalam. Kita dapat menghadapi kesulitan dengan percaya diri dan tidak putus asa. Mari kita mempercayai Tuhan dan memiliki kesabaran yang mendalam dalam menunggu harinya Tuhan. Baik kita tunggu hari Tuhan secara pribadi maupun di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Saudara di hari-hari terakhir ini kita harus memiliki yang namanya iman yang harus kita praktekkan. Kita harus memiliki kasih yang harus juga kita praktekkan. Dan memiliki pengharapan yang selalu kita pegang di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah membuat kita kecewa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya dan akan menepati janjinya.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian, demikian firman Tuhan, dan kita angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu. Haleluya. Saat kita tidak mampu melihat rencana Tuhan, saat kita kadangkala tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa janji Tuhan akan selalu ditepati. Makanya kita mau pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapan lagi saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu lebih sungguh lagi kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya. Saat ku tak melihat, saat kami tak mampu lihat jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami tak mengerti rencana-Mu. Haleluya. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan. Hati kami mau percaya. Haleluya. Saya percaya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan setiap kami untuk kami terus mengaktifkan iman kami, kasih kami dan pengharapan kami, menanti dengan sabar, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa pertolongan kami satu-satunya datang dari Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini, kami memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang pasti, bahwa janji-Mu Engkau tepati dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang taat, yang berpegang teguh kepada Tuhan. Walaupun ada aniaya, tantangan, hambatan, tekanan, bahkan goncangan dalam iman kami, namun kami tetap berdiri teguh karena Engkau yang telah memilih dan memanggil kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, maupun setiap kami yang hadir, yang telah mendengar firman-Mu, seberapa pun yang bisa kami tangkap dengan pendengaran, dengan pikiran dan dengan hati kami, Roh-Mu yang akan menghidupkan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Dengan imanku, ku hadapi semua. Kita nyanyi lagu tempo-tempo dulu ya. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dengan imanku, sekali lagi, haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Mari kita berdoa dan kami menyerahkan seluruh persembahan yang kami kerjakan bersama di hadapan-Mu. Baik persembahan yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kerjakan atas dasar ketaatan dan kami mengasihi Tuhan. Tuhan balas berkat
sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, Tuhan melimpahinya dengan segala yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Muda Rizky Mamusung, ya, fresh graduation ya. Sudah wisuda, kalau saya sudah ya gitu ya. Tuhan memberkati, dia masih jomblo saudara. Kalau mau daftar silakan hubungi yang bersangkutan ya. Tuhan memberkati, atau mungkin jemaat yang digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan ini bisa langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian kaum pria, Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, ya. Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat ibadah wanita. Sudah Jumat pertama tanggal 1 Agustus, ibadah wanita jam 6 sore, Sabtu pemuda remaja, minggu depan sekolah minggu dan ibadah raya perjamuan. Kudus, Tuhan memberkati. Doakan terus bagi Bapak Tamsir yang alami sakit penyakit. Pada waktu yang lalu hari Rabu kalau nggak salah, beliau WA bahwa separuh tubuhnya sebelah kanan tidak bisa digerakkan. Ya, gejala stroke dengan tekanan darah waktu itu 180/100. Ya, Tuhan menjamah, memulihkan, menyehatkan. Hari Kamis saya umumkan rencana untuk berkunjung ke rumah beliau, untuk membesuki beliau bagi jemaat yang mau, namun beliaunya tidak bisa dihubungi. Ya, jadi kalau beliau mungkin sudah kembali ke Permanu, jemaat Tuhan bisa langsung membesuki beliau saja. Atau kalau mau secara pribadi di Sukun, enggak tahu masih di Sukun apa di Permanu, saya kurang tahu, ya saya informasikan di lain kesempatan saja. Ya, doakan juga untuk saudara Alfeus pada hari Jumat dini hari jam 1 jatuh di kamar mandi dan sobek di bagian kepalanya ya, bagian belakang, dan dijahit sebanyak 15 jahitan. Ya, Tuhan tolong supaya Tuhan pulihkan. Bersyukur Ibu Tati sudah boleh ada bersama dengan kita beribadah. Tuhan semakin pulihkan Ibu Tati maupun kita semua. Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Informasi awal untuk ibadah rumah tangga tanggal 6 Agustus di rumah Ibu Warsi, ya, Tante Warsi. Rumahnya dikontrakan Bapak Hirman atau Ibu Ratna yang dulu ya. Tuhan memberkati. Itu informasi awal, dan mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian tadi ya, selesai firman, saat ku tak melihat jalanmu, tetap memiliki hati yang percaya kepada Dia. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Saat ku tak melihat jalanmu, harapanku hanya
Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami sidang jemaat Budi Tunggul Permanu tetap memiliki yaitu 3 perkara ini, yaitu iman, kasih dan pengharapan kami bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Di dalam dunia ini kami masih ada hidup ini karena kemurahan Tuhan. Selama kami masih hidup, selama kami masih ada, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Secara rohania, secara jasmania kami perlu kekuatan yang daripada Engkau. Dari tempat ini berdoa buat haleluya Bapak Tamsir, Tuhan tolong Engkau memulihkan dalam kondisi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan Kau pasti memulihkan seperti semula. Baik kehidupan Ibu kasih hati Tuhan yang memulihkan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Darah kami Alpius Tuhan Kau yang memulihkan semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti yaitu menyelesaikan segala hal ini ya Bapa. Terima kasih seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya pun juga Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih. Sebentar berlatih pujian kaum pria yang ada bersama-sama tinggal untuk berlatih pujian untuk hari Minggu mendatang dalam ibadah disertai dalam perjamuan kudus untuk minggu pertama. Kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Memberkati sepanjang minggu ke depan ini ya Bapa kami jalani. Seluruh jemaat-Mu, segala pekerjaan, aktivitas apapun yang dikerjakan. Rumah tangga, baik haleluya anak-anak yang sekolah. Tuhan keperluan kebutuhan Tuhan mencukupkan semuanya ya Bapa. Terima kasih sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau pasti menggenapinya. Kami pulang bersama-sama lawatan Allah, penyertaan Allah sepanjang minggu ke depan ini ya Bapak. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel menyertai kita sekalian bersama. Dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama siang ini. Dan kami pulang bersama-sama pun juga diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah siang ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama.